Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Baik, sebelum diskusi pada siang hari ini kami mulai. Kami di sini akan membahas tentang mata kuliah pendidikan dan pengajaran ilmu Al-Quran dan tafsir yang berjudul evaluasi pembelajaran. Baik, untuk materi yang saya bahas atau sub dari judul yang saya bahas kali ini yakni dari tujuan dan fungsi dari evaluasi itu sendiri. Jika kita ingin melakukan kegiatan evaluasi, maka guru harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang tujuan dan fungsi evaluasi itu sendiri. Bila tidak, maka guru akan mengalami kesulitan merencanakan dan melaksanakan evaluasi itu sendiri. Nah, fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu yang pertama yaitu ada fungsi formatif, yang kedua ada fungsi sumatif, untuk yang ketiga ada fungsi diagnostik. Baik, saya ulangi ya. Untuk fungsinya sendiri itu ada 4 fungsi. Yang pertama yakni ada fungsi formatif. Untuk yang kedua yakni ada fungsi sumatif. Dan untuk yang ketiga ini ada fungsi diagnostik. Untuk yang keempat yakni ada fungsi seleksi dan penempatan. Nah, untuk masing-masing evaluasi itu sendiri itu mempunyai keterangan, mempunyai ulasan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu yakni fungsi formatif. Apa itu fungsi formatif? Fungsi formatif yaitu evaluasi dalam memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi formatif ini merupakan evaluasi umpan balik antara guru dengan siswanya, yaitu sebagai proses untuk memperbaiki atau mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi tersebut. Nah, itu untuk evaluasi yang pertama. Untuk evaluasi yang kedua yakni evaluasi tentang fungsi sumatif. Nah, untuk yang kedua ini fungsi sumatif ya, teman-teman. Apa itu fungsi sumatif? Fungsi sumatif yaitu evaluasi dapat mengetahui tingkat penguasaan
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa serta dapat meningkatkan evaluasi belajar. Nah, di sini dapat disimpulkan ya teman-teman untuk fungsi sumatif itu sendiri. Untuk fungsi sumatif itu sendiri yaitu tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa. Nah, untuk tingkat penguasaan siswa itu terdiri apa aja? Yakni terhadap materi pembelajaran. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yaitu fungsinya untuk menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas. Nah, itu untuk fungsi sumatifnya sendiri. Nah, untuk fungsi yang ketiga yakni fungsi diagnostik. Apa itu fungsi diagnostik, teman-teman? Ada yang sudah tahu? Untuk fungsi diagnostik sendiri yaitu evaluasi, dapat mengetahui latar belakang siswa. Nah, latar belakangnya itu apa aja? Yaitu dari psikologis, ada fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Nah, dapat disimpulkan dari fungsi diagnostik yaitu dari apa penjelasannya, yaitu evaluasi, mengetahui latar belakang siswa. Nah, tujuannya fungsi diagnostik itu sendiri yaitu untuk mengetahui siswa kita itu bagaimana. Nah, itu loh, untuk mengetahui latar belakang siswa kita, yaitu yang meliputi psikologis, 2 fisik, dan lingkungan. Nah, itu mengetahui 3 aspek itu. Yang pertama yaitu psikologis, yang kedua yaitu aspek fisik, yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungannya itu bagaimana? Nah, seperti itu misalnya ya. Nah, untuk fungsinya yang keempat atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi seleksi dan penempatan. Nah, apa itu fungsi seleksi dan penempatan? Untuk fungsi seleksi dan penempatan yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, untuk fungsi yang terakhir ini atau fungsi yang keempat yaitu fungsi seleksi dan penempatan. Nah, tadi sudah saya bicarakan kalau fungsi penempatan dan seleksi ini yaitu dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi siswa itu sendiri, untuk menyeleksi siswa kita sendiri dan menempatkan siswa itu dengan minat dan kemampuannya. Misalnya kita punya siswa, nah siswa itu misalnya udah kita seleksi, nah di situ dapat kita jadikan dasarnya. Nah, siswa ini minatnya di mana? Nah, kemampuannya itu di mana? Dan cocoknya itu di jurusan apa? Nah, itu untuk fungsi yang keempat. Lebih condongnya tuh kemana? Tuh. Nah, di sini untuk mengetahui secara umum, secara keseluruhan atau secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Indikator efektivitas dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan kompetensi, tujuan dan isi program pembelajaran. Adapun tujuan khusus, tujuan evaluasi adalah, ayo teman-teman udah ada yang tahu tujuan khusus, tujuan evaluasi?
Nah, sekarang saya bahas mengenai tujuan khusus dan tujuan evaluasinya, yaitu yang pertama, jelas untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Itu udah jelas ya teman-teman, yaitu tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Itu tujuan khusus yang pertama. Untuk tujuan khusus yang kedua, yakni mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Nah, apa tuh remedial teaching? Ada yang sudah tahu? Nah, di sini untuk tujuan khusus yang kedua, yaitu untuk mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik kita dalam proses belajar sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Nah, maksudnya itu apa? Nah, jika kita mempunyai peserta didik. Nah, peserta didik kita itu mengalami kesulitan dalam proses belajar. Misalnya peserta didik kita terlambat untuk mengikuti pembelajaran atau ketinggalan dengan temannya. Nah, itu kita bisa melakukan remedial teaching. Nah, atau memberikan remedial. Memberikan remedial itu memberikan perbaikan nilai, atau bisa kita lakukan semacam melakukan pembelajaran ulang ya. Untuk yang tujuan khusus yang ketiga, yakni mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan guru, baik yang menyangkut metode, media maupun sumber-sumber belajar. Nah, untuk tujuan khusus yang ketiga, yakni mengetahui efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi dan efektivitas itu beda ya teman-teman. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan guru, baik yang menyangkut metode maupun dari sumber-sumber belajar. Nah, untuk yang sudah kita tahu ya teman-teman, kita itu masing-masing guru pasti sudah mempunyai tujuan dan atau mempunyai prinsip pembelajaran yang berbeda-beda dengan guru yang lain. Nah, itu kita dapat istilahnya dapat mengetahui pembelajaran yang digunakan guru kita gitu. Kita harus bisa mengetahuinya dari media apapun atau sumber-sumber lain yang digunakan guru-guru kita untuk pembelajaran. Nah, itu tujuan khusus yang ketiga atau yang terakhir. Untuk selanjutnya, yakni tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran itu apa saja? Teman-teman di sana udah ada yang tahu? Untuk tujuan evaluasi pembelajaran itu sendiri itu ada 5 ya teman-teman.
Nah, yang pertama yakni melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Itu tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama. Nah, untuk tujuan evaluasi pembelajaran yang kedua yakni memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Itu untuk tujuan evaluasi pembelajaran yang kedua, yakni memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru-guru kita. Nah, untuk tujuan evaluasi pembelajaran yang ketiga, yakni memperbaiki, penyempurnaan, dan mengembangkan program. Nah, itu untuk tujuan evaluasi pembelajaran yang ketiga, yakni memperbaiki, penyempurnaan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Itu untuk tujuan yang ketiga. Tujuan evaluasi pembelajaran yang ketiga yakni memperbaiki, terus menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Nah, mengembangkannya program belajar mengajar itu seperti apa sih? Nah, untuk saat ini kan kita masih dalam musim corona. Jadi apa-apa harus serba online. Nah, di sini bagaimana kita untuk mengembangkan belajar mengajar kita supaya anak didik kita tuh semangat dan tetap rajin buat belajar. Nah, untuk tujuan evaluasi pembelajaran yang keempat yakni mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Nah, ini untuk tujuan evaluasi pembelajaran yang keempat, apa teman-teman? Yakni mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa kita selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Nah, untuk tugas kita sebagai guru itu gimana? Yakni membimbing murid-murid atau siswa-siswi kita ketika mengalami kesulitan. Nah, itu tujuan evaluasi pembelajaran yang keempat, yakni mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Nah, untuk tujuan evaluasi pembelajaran yang kelima atau yang terakhir ya teman-teman, yakni menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Itu untuk tujuan evaluasi pembelajaran yang kelima atau yang terakhir ya teman-teman, yakni menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Nah, dari sini kita udah paham ya teman-teman, udah punya pandangan ya untuk mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, kita untuk yang terakhir kita ulas kembali ya teman-teman, kita ringkas, yakni mengenai tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama yakni fungsi evaluasi dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama yakni fungsi formatif, yang kedua ada fungsi sumatif, yang ketiga ada fungsi diagnostik, dan yang keempat ada fungsi seleksi dan penempatan. Nah, itu ya teman-teman. Dan untuk tujuan khususnya, dan di sini juga ada tujuan khusus dan tujuan evaluasi pembelajaran. Untuk tujuan khususnya tadi udah ada 3 ya, udah saya bahas. Dan untuk
tujuan evaluasinya sendiri itu tadi ada 5 poin ya. Nah, gitu ya teman-teman, itu mengenai tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.